Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tris Eza dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi itu apa sih? Jadi, pendidikan demokrasi menurut Winata Putra dan Budi Mansyah adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya masing-masing di dalam masyarakat. Nah, di negara kita ini pendidikan kewarganegaraan adalah wahana dari pendidikan demokrasi, dan untuk masyarakat Indonesia sendiri pendidikan demokrasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pendidikan formal dan pendidikan langsung dalam bermasyarakat. Lalu menurut penelitian Jandal dan Finn, pendidikan demokrasi ini bukan hanya ada di negara berkembang saja, namun ada juga di negara-negara maju. Dan penelitian ini juga mengatakan bahwa pendidikan demokrasi ini memanglah sangat penting, namun pada kenyataannya pendidikan demokrasi ini dianggap enteng dan juga dilupakan. Nah, maka dari itu pendidikan demokrasi ini harus disikapi dengan sadar dan sungguh-sungguh agar memungkinkan warga negara untuk mengerti, menghargai kesempatan, dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Selanjutnya itu ada visi dan misi dari pendidikan demokrasi. Yang pertama itu ada visi pendidikan demokrasi. Visi pendidikan demokrasi itu adalah sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai, prinsip, konsep, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. Lalu ada misi pendidikan demokrasi. Jadi misi pendidikannya ini menurut Winata Putra dan Budi Mansyah itu ada 3. Yang pertama itu memfasilitasi warga negara agar mendapat berbagai akses dan menggunakannya secara cerdas agar memiliki wawasan yang luas dan memadai. Lalu yang kedua itu memfasilitasi warga negara agar dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggung jawab. Serta yang ketiga itu memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan secara cerdas dan bertanggung jawab. Lalu Gandel dan Phil juga menyarankan pengembangan pendidikan demokrasi itu menjadi 2 setting. Yang pertama itu model pendidikan demokrasi berbasis sekolah dalam konteks pendidikan formal, dan yang kedua itu dalam konteks kehidupan masyarakat. Gandel dan Phil juga mengatakan bahwa good democracy education is a part of good education in general. Nah, ini tuh artinya pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum. Nah, berkenaan dengan hal itu, maka disarankan 3 pengembangan. Yang pertama itu model school based democracy education, yang kedua itu dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas seperti presentasi, membuat presentasi, memimpin kelas, belajar kelompok, serta mengajari teman. Dan yang terakhir itu dilaksanakan melalui kegiatan di luar kelas. Nah, ini seperti contohnya mahasiswa mengikuti UKM atau ekstrakurikuler. Nah, di sini tuh nilai dan norma dari demokrasi itu sendiri akan langsung dipraktikkan, tidak hanya teori saja. Dan pengembangan model tersebut itu bertujuan agar terbentuk sistem pendidikan dan lingkungan sekolah yang lebih demokratis dan juga melatih diri dari setiap warga negara supaya lebih demokratis. Selanjutnya itu ada civic culture dalam pendidikan demokrasi. Sebelumnya civic culture itu apa sih? Jadi di sini civic culture merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas kewarganegaraan. Nah, konsep civic culture ini berkaitan erat dengan masyarakat madani yang mempersyaratkan warganya untuk melakukan individualisasi, yaitu seperti setiap orang itu harus belajar mengenai atau memahami dan melihat diri sendiri dan orang lain itu sebagai individu yang sama, individu yang merdeka dan sama, tidak melihat dari suku, budaya, etnis, agama, dan lainnya. Nah, karena itu pula negara itu harus memiliki komitmen untuk memperlakukan warga negaranya secara sama. Dan oleh karena itu civic culture itu merupakan sumber yang penting atau sangat bermakna bagi perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya itu ada civic value. Nah, civic culture ini memiliki elemen yang sangat sentral atau penting dan sangat
perlu untuk dikembangkan. Nah, elemen itu adalah civic virtue. Civic virtue itu sendiri adalah kemauan yang dimiliki warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, civic virtue ini memiliki dua unsur. Yang pertama itu civic dispositions and civic commitments. Nah, civic disposition itu sendiri adalah sistem atau sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan bertanggung jawab dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Dan yang kedua itu civic commitments adalah komitmen warga negara yang bernalar dan diterima secara sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional. Selanjutnya itu ada model school based democracy education. Nah, di sini ini menurut Journal dan Finn, mereka itu mengatakan bahwa pelaksanaan untuk model itu ada beberapa alternatif. Di antaranya itu seperti yang pertama, perhatian yang cermat terhadap landasan dan bentuk-bentuk demokrasi. Nah, di sini ini jadi peserta didik itu akan belajar mengenai di mana dan bagaimana prinsip-prinsip demokratis itu sendiri serta sejarah-sejarah perkembangannya. Dan yang kedua itu kurikulum yang fasilitasi. Nah, kurikulum yang memfasilitasi ini akan memfasilitasi peserta didik untuk menggali bagaimana ide demokrasi itu telah diterjemahkan ke dalam bentuk kelembagaan dan praktik dalam berbagai konteks dan dalam berbagai kurun waktu. Lalu yang kedua itu memfasilitasi pendidik atau peserta didik itu untuk menggali sejarah demokrasi di negaranya masing-masing. Nah, sehingga peserta didik itu dapat mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan dari demokrasi itu sendiri dan demokrasi di negara masing-masing. Lalu yang terakhir itu ada kesempatan memahami kondisi demokrasi. Nah, di sini itu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mempelajari lebih jauh tentang demokrasi bukan hanya di negara sendiri namun di negara-negara lain yang ada di dunia. Nah, alternatif-alternatif tersebut itu sangat penting untuk program pendidikan demokrasi pada berbagai level pendidikan dari sekolah dasar, sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Selanjutnya itu ada ragam model pembelajaran PKN sebagai pendidikan demokrasi. Nah, sebelumnya model pembelajaran itu apa sih? Jadi model pembelajaran itu adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas. Nah, terdapat 3 model pembelajaran. Yang pertama itu model pembelajaran kooperatif, yang kedua model pembelajaran berbasis masalah, dan yang terakhir itu ada model pembelajaran berbasis portofolio. Nah, yang pertama itu model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif itu sendiri adalah strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok serta interaksi antar siswa. Nah, menurut Lee, pembelajaran kooperatif itu memiliki beberapa komponen, antara lain saling ketergantungan positif, yang kedua itu interaksi antar muka, yang ketiga itu akuntabilitas individual, dan yang keempat itu keterampilan menjalin antar hubungan pribadi. Nah, tujuan dari pembelajaran kooperatif itu yang pertama meningkatkan hasil belajar akademik, yang kedua itu penerimaan terhadap keberagaman, yang terakhir itu pengembangan keterampilan sosial. Selanjutnya itu ada pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat terbuka untuk diselesaikan oleh peserta didik. Nah, di dalam pembelajaran masalah ini memiliki model-model atau ragam pembelajaran lainnya. Yang pertama itu ada pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik itu sendiri adalah pembelajaran yang berdasarkan proses keilmuan yang terdiri dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, serta menarik kesimpulan. Dan yang kedua itu ada pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini pembelajaran ini memiliki beberapa prinsip, di antara lainnya itu belajar aktif secara self-directed learning, yang kedua itu belajar secara integrated, yang ketiga itu belajar secara menyeluruh, yang keempat belajar untuk memahami, yang kelima belajar untuk menyelesaikan masalah, yang keenam belajar berdasarkan masalah, yang ketujuh itu peran guru sebagai fasilitator, dan yang terakhir itu penilaian berdasarkan solusi yang ditawarkan untuk pemecahan masalah. Nah, yang ketiga itu ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini itu proyek ini sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap,
pengetahuan serta keterampilan. Nah, dan yang terakhir itu ada pembelajaran inquiry atau discovery. Nah, ini nih pembelajaran berdasarkan pada perencanaan dan penerimaan atau penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Dan yang terakhir itu ada model pembelajaran berbasis portofolio. Nah, model pembelajaran ini merupakan pembelajaran nilai moral untuk mengembangkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam konteks kehidupan yang berjiwa nilai-nilai Pancasila. Nah, portofolio dalam pembelajaran PKN adalah kegiatan pembelajaran dengan mengumpulkan informasi atau data, kemudian disusun secara baik yang akan menggambarkan atau memberikan gambaran rencana kelas berkenaan dengan isu-isu kebijakan publik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.